وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, insyaallah mulai malam ini kita akan memulai dari tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir mulai dari awal surat Fatihah sampai surat An-Nas. Ini insyaallah urut. Dan biasanya kalau pertemuan seminggu sekali, itu paling ndak atam 18 tahun, kadang 20 tahun. Ndak dulu. Khusus tafsir karena. Makanya kemudian dari mulai awal sampai akhir ini pun tidak gampang. Istiqomahnya itu yang berat. Cuma begitu lulus insya Allah aman. Sembahyang aman, poso aman. Karena semua sudah ada di tafsir. Kita mulai dari tafsir suratul Fatihah. 7 ayat, 25 kalimat, 114 huruf. Dari riwayat, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah ini, termasuk salah satunya di dalam tafsir di dalam Sahih Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, kemudian juga di dalam Sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fatihah itu ada beberapa nama, termasuk salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin, dinamai surat Hamd, kemudian dinamai Ummul Quran, induk dari segala Al-Quran, dari semua kitab Al-Quran. Makanya kemudian ada beberapa inti dari Al-Quran ini tadi yang kemudian dirumuskan oleh ahli-ahli tafsir. Termasuk salah satunya di antara isi daripada Al-Quran mengajarkan tauhid. Dan tauhid ini diringkas oleh Allah Ta'ala mulai dari ayat yang pertama, dari mulai Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat cukup untuk ngeringkas dari mulai tauhid, mulai Fatihah sampai Anas entek kabeh. Diringkas dengan 3 ayat. Kemudian ayat yang selanjutnya ada syariat. Ada syariat di dalam Islam itu ada syariat sholat, syariat puasa dan lain sebagainya. Nah kemudian Allah Ta'ala ngeringkas syariat ini dengan 1 ayat. Allah Ta'ala hanya menjelaskan Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala yang memiliki segala sesuatu. Jadi ini tantangan sebetulnya daripada Allah Ta'ala. Umpama disuruh oleh Allah Ta'ala sembahyang, disuruh sama Allah Ta'ala sholat, saya tidak mau sholat, badan saya sendiri, kan jasad saya sendiri, badan saya sendiri, aku tidak gelem sembahyang, tidak apa-apa dari Allah Ta'ala, tidak apa-apa, tidak usah sembahyang, tidak apa-apa. Cuma ingat kata Allah Ta'ala, hati-hati, nanti pada hari kiamat segala sesuatu itu akan dibalas. Maka kemudian malaikat Jibril suatu hari datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rasulullah, kemudian diajarkan kepada umatnya oleh Rasulullah. Apa nasihat malaikat Jibril yang pertama? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Nasihat yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Anda boleh hidup semau Anda, mencak-mencak sakarepmu, seenak-enakmu. Tapi ingat, Anda bakal mati. Kalau sudah tahu akan mati, siap-siap, ada bekal nanti ketika hari kiamat. Siap-siap api dikubur, siap-siap kemudian menyiapkan amal, nama baik untuk keluarga. Aku tak malik, tak popo.
tapi deloken keluargamu. Nanti anak istri Anda yang jadi jelek namanya gara-gara Anda tok. Kon sing maling, anak bojo, anak turun kabeh, nanti kena getahnya, kena jeleknya. Bukan cuma kita, makanya dari setiap perbuatan yang kita lakukan setidaknya dipikir apa yang akan terjadi nanti kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, juga kepada diri kita sendiri. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semau Anda, tapi ingat Anda bakal mati. Kalau sudah mati, siapkan bekal untuk hari kemudian. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Kata malaikat Jibril, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa saja, apa saja yang mau Anda cintai. Kedunian, senang sama dunianya, cintailah dunia. Kalau senang properti, senang rumah, senang beli rumah apa segala macam, tidak apa-apa. Senang sama istri, senang sama anak, tidak apa-apa. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka mufariquh. Anda akan meninggalkan. Kalau tidak meninggalkan, berarti ditinggalkan. Sayang luar biasa sama sepeda motornya, diramut sampai komplit bersih luar biasa. Begitu kemudian, kalau tidak kehilangan, berarti dia yang meninggalkan. Disik sopo diambil sepeda motori. Nek ndak disik sepeda motori sing hilang atau disik sing mati ninggal sepeda motori. Mari, iki disik diramut ambek abah anak sing nerusno. Tapi diramut. Kenapa? Beda cinta satu dengan yang lainnya. Beda cinta satu dengan yang lain. Dipegang abahnya bersih luar biasa, saking senengnya sepeda motor iki mau. Tapi begitu dipegang anaknya, sudah ketinggalan zaman ini sepeda motor. Wis wayahe ganti sana. Nanti boleh Anda mencintai apapun, mencintai siapapun, tapi ingat Anda pasti akan meninggalkan. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau cinta yang sewajarnya. Cinta yang sewajarnya. Dan kalau benci yang sewajarnya. Sampai digo mati, tak musuh pun sampai mati. Hati-hati. Takutnya pas kita benci, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala cinta yang luar biasa. Isin teman. Disik pas SD musuh nih luar biasa. Begitu SMA mulai muncul rasa cinta. Begitu zuat, dilok nabi konco-konco disik kon musuh ambil hari iku kan. Disik Anda musuh luar biasa ambil hari iku. Kok sampai saiki zuat ambil DE. Isin akhirnya. Malu luar biasa. Maka kalau benci, Sayyidina Ali itu mengajarkan kalau Anda benci yang standar saja, yang biasa-biasa. Kalau senang yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu lebih. Biasa. Rasulullah itu senang sama istrinya, senang sama anak-anak turunnya dan lain sebagainya. Tapi senang dengan senang yang wajar, sing wajar. Tak sampai kemudian begitu kalau sudah mati ditangis temen ambek ya Allah, kok seakan-akan dia ikut mati juga. Itu yang kemudian dilarang. Maka kemudian nasihat yang ketiga oleh malaikat Jibril apa? Yang pertama dinasihati oleh malaikat Jibril, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Kemudian yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Anda boleh beramal melakukan apa saja yang Anda mau, tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Anda akan dibalas. Kon ngerasani saiki, mari ini bakal dirasani. Anda ngomongkan orang sekarang, sebentar lagi Anda akan diomongkan oleh orang. Anda kemudian menghina orang sekarang, sebentar lagi akan dihina oleh orang lain. Anda memuliakan orang sekarang, sebentar lagi Anda akan dimuliakan oleh orang lain. Wa'mal ma syi'ta. Anda boleh beramal apa saja. Tak kelem sembahyang, tak popo. Selama ada di dunia Anda masih diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, begitu di akhirat sudah habis kebebasan Anda. Yang dulunya berkuasa habis dengan kekuasaannya. Yang dulunya hartawan luar biasa habis harta-hartanya semua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah malaikat Jibril mengingatkan, wa'mal ma syi'ta. Anda boleh melakukan apa saja, tapi ingat, fa innaka majziyun bi. Anda akan dibalas terhadap apa yang Anda lakukan. Maka kemudian Allah Ta'ala hanya menjelaskan satu ayat, Malik Yaumiddin. Kemudian ada yang kemudian doa. Di dalam Al-Quran ada doa, kemudian ada kisah.
Doa Allah Ta'ala menjelaskan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau minta, makanya kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengajarkan kalau seandainya ada hambaku, kata Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau seumpama ada hambaku tanya bagaimana saya dekat atau jauh, maka Allah Ta'ala menjawab fa inni qarib, saya sangat-sangat dekat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ujibu da'watad da'i. Ini kalau dalam ilmu balaghah harusnya, kalau dalam tatanan bahasa Arab orang minta baru dikasih. Wong gawe proposal dhisik baru kemudian dikasih. Orang ada ngemis di depan rumah dulu baru dikasih. Ini ndak. Belum ada pengemisnya baru mau dok rumah, orang sudah keluar, no, tak kei sana. Belum orang minta sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Belum minta harusnya idza da'ani ujibu, dibalik oleh Allah Ta'ala ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab permintaan hamba sebelum sadurunge njaluk. Orang begitu sholat subuh semua, tidak ada yang minta ya Allah mudah-mudahan ketip-ketipnya mata. Minta ketipnya mata aman, kemudian minta jantung aman, napas aman, dah ono sama sing donga koyo ngono. Sing dijaluk rizqon katsiron alalan thayyiban mubarakan fi. Sing dijaluk rezeki. Ya Allah, sing dijaluk duwe dah ono sing jaluk sehat. Sak masjid ono sing jaluk sehat. Jaluk ya Allah mudah-mudahan jantung saya aman ya Allah. Dah ada satu masjid yang ngomong kayak gitu. Tapi dikasih oleh Allah Ta'ala. Belum minta sudah dijamin. Nah itu makanya kemudian Allah Ta'ala itu karim, baik luar biasa kepada hambanya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, maka kalau sudah seperti itu, kalau mintalah hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya syaratnya dalam doa Allah Ta'ala menjelaskan yang pertama idza da'ani, kalau minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kalau saya mau minta sama Allah Ta'ala tapi tak pakai tapi. Allah Ta'ala tidak suka kalau sampai pakai tapi. Tak coba nangun cobaan. Tak coba begitu mentok baru njaluk ya Allah Ta'ala ya Allah. Sentek sana coba iki mau. Nyoba makelari ndak tutut ya Allah. Akhirnya ngeluh baru nyebut ya Allah. Telah nyebuti. Kok suwe nyebut Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajarkan idza da'ani, kalau minta hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua falyastajibuli, kalau berdoa doa yang sungguh-sungguh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah Ta'ala itu tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Karena wis apel di Rabbana atina fid dunya amin ya Allah. Kan iki njaluk tak gremeng ambek Allah Ta'ala. Iki padha ambek orang datang ke depan rumahnya orang lain apa kon ngene ae wis. Terus ape lapo kon wis kok ape lungguh njaluk lah ngono. Njaluk kon njaluk sing niat ya Allah tok assalamualaikum warahmatullah nun sewu saya mau minta ngon sing niat. Ati lapo njaluk. Wis aku ora gelem ngekeki. Nek koyo ngono aku ora gelem ngekeki. Sama Allah Ta'ala juga seperti itu. Makanya di dalam doa bukan panjang pendeknya doa. Nek ditulis sampai 1 meter, 5 meter, donga luar biasa. Adab, etika itu yang lebih penting. Jaluk ambil Allah Ta'ala, ya Allah jaluk gini. Mintanya, doanya ambil katok tingkran, katok ketak, cekak katok ya Allah, terus kadek tak kaosan. Kon jaluk sing aturan. Kon atang ngemis nang omahe wong nek koyo ngono carane. Asalamualaikum. Atik katokan, terus dak atik kaos. Apa njaluk opo kon iki? Apa njaluk opo? Nek ngemis sing rada sopan didik ta ya opo. Nah maka kita itu butuh sama Allah Ta'ala. Maka kalau sudah tahu butuh, siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Watazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya perhiasan takwa. Iku. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ada kisah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan lain sebagainya. Semua Nabi itu diringkas oleh Allah Ta'ala. Doa dan kisah. Allah Ta'ala menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Anda diajari doa. Kalau sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan doa yang betul.
Donga cok sing ngawur-ngawur, donga sing genah. Makanya kemudian diajarkan di dalam Al-Qur'an doa-doa yang beres. Tak jaluk sembarang kalau dijaluk ya Allah Ta'ala. Ada doa-doa yang beres yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, aturan, semua aturan. Loh kalau Anda cek di dalam Al-Quran, jarang ada doa yang jauh lebih dari 5 ayat. Rata-rata ndonga itu cuma 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat. Sing sampai 5 ayat lebih itu jarang. Menunjukkan apa? Etika itu jauh lebih penting daripada sekedar isi. Makanya di dalam syair Arab itu ada kemudian at-tariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih penting daripada materi. Materi ini apik, tafsir. Sing ngajar orang yang kemudian mungkin ilmunya kurang atau kemudian metode penyampaiannya beda. Masyarakat Ampel iki siji. Ono sing assalamualaikum warahmatullahi turu jamaah apa mana waktu Jumat digasak kayak ngono ya Allah begitu nang jopo be iso si anak apel ati telat sedilut langsung ditinggal turu kan khotib baru berdiri di atas mimbar assalamualaikum warahmatullahi jamaah langsung assalamualaikum kabeh ilang kabeh tebal siji loro telu mulai berguguran orang-orang dadi nek ati khotibe assalamualaikum wah ilang buri turu kabeh buyar akhirnya begitu assalamualaikum demikian khutbah yang bisa saya sampaikan tangi kabeh ambek kabeh mari alhamdulillah cek suwe sing nyampe makanya kemudian penting cara jauh lebih penting daripada hanya sekedar materi boleh sama tapi cara penyampaian yang beda penangkapan orang akan beda. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kalau minta yang betul kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita ini butuh hidayah. Hidayat, jaluk hidayat kerja, hidayat segala macam. Makanya kemudian ketika orang berangkat dari rumah diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Baca doa Bismillah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Itu malaikat mendoakan hudita, Anda mudah-mudahan diberi hidayat oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita mengucapkan tawakkaltu ala Allah, saya tawakal, pasrah, usaha milik kita, hasil milik Allah Ta'ala. Jangan kita yang menentukan target berangkat buka toko harus dapat 300.000 duduk kon sing nentu 300.000 oleh benda duduk kon padha buka toko ni sak buka toko tak kabeh mulai pucuk sampai pucuk rezekine beda-beda ono sing 100.000 ono sing 500.000 ono sing 5 juta ono sing oleh proyek sampai 1 M luar biasa seje Allah Ta'ala bagi tak pas padha kabeh. Apa digawe padha kabeh ndak seru ambek Allah Ta'ala. Subhanallah. Justru karena berbeda-beda itu tadi, makanya kemudian mungkin cara bisa ditiru tapi rezeki iku seje ndak iso ditiru. Buka padha-padha toko jajan buka karo. Kanan kiri sama jajannya. Yang satu larisnya luar biasa, sing siji cuman ngebasi laler. Ayo, ana sing teko. Siji gak sing tuku ya Allah, ngebasi laler mulai isuk sampai awan cuman ngebasi tok. Dikipasi terus nyamuk iku mau ya Allah. Tak selesai. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan mungkin barang dagangan sama, tapi rizki Allah Ta'ala memberikan berbeda-beda. Siji-siji, tak bodoh. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kalau minta hidayat kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada kisah Allah Ta'ala menjelaskan kisah itu diringkas oleh Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kisah mulai Nabi Adam sampai Rasulullah diringkas ambil Allah Ta'ala, semua diringkas. Intinya kata Allah Ta'ala, jalan yang lurus itu seperti apa? Bukan jalan orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala dan bukan jalan orang yang tersesat. Intinya duduk kayak jalannya wong Yahudi dan bukan seperti orang Nasoro. Itu saja. Mesti ketok. Nanti kisah lengkapnya, nah silahkan dipelajari kok buri-buri. Oke, bawa ceritanya. Makanya untuk Nabi Musa Allah Ta'ala menjelaskan cerita banyak luar biasa. Nabi Isa alaihissalam juga banyak luar biasa. Kenapa? Agar orang tidak mudah terjerumus. Hati-hati.
Maka kemudian Allah Ta'ala Rasulullah SAW menjelaskan ini Al-Fatihah Ummul Quran, induk dari Al-Quran, wa Ummul Kitab, dan induk dari kitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang, wal Quranul Azim, dan sesungguhnya ini termasuk Al-Quran yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam riwayat yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sam. Fatihatul Kitab, Al-Fatihah itu merupakan syifa itu penyembuh, duduk dawa. Betul. Kalau obat dawa itu bisa overdosis, tapi kalau syifa langsung waras. Datik penyembuh, datik enggak pakai overdosis. Ini terjadi ketika ada beberapa orang sahabat berangkat sampai di suatu tempat, orang-orangnya bakhil, medit luar biasa. Sampai di suatu tempat itu mereka minta perbekalan, biasa karena sudah kehabisan bekal, apa yang bisa dijual, pokok minta perbekalan, apa yang bisa dijual, yang tidak bisa, yang kemudian sakwalasi lah. Nggak dikasih, medit orang-orang sana, ya sudah ditinggal, tidak dibiasai ngemis. Sama Rasulullah itu tidak dibiasai ngemis sampai nemen-nemen, enggak. Kalau tidak dikasih sudah tinggal. Mari. Begitu perjalanan, ternyata kepala sukunya orang ini tadi kepatok ular, kena bisanya ular. Akhirnya kemudian nyari tabib yang ada di daerah di sukunya itu tidak nemu. Coba kalau Anda keluar, mungkin kafilah yang tadi datang itu bisa ada yang bisa menyembuhkan, ada yang tabib. Berangkat mereka. Akhirnya kemudian ketemu sama sahabat-sahabat Rasulullah ini tadi, ditanya ada yang bisa hal minkum rokin, ada yang bisa nyuwuk. Bosone nyowo. Ada yang bisa meruqyah. Ruqyah itu zaman biyen itu bukan cuma penyakit luar, bukan cuma penyakit batin. Penyakit zahir juga termasuk ruqyah. Maka ada sahabat yang kemudian mengatakan bisa. Durung ngeru lho iso apa ndak iki. Pokoke yakin dhisik, yakin. Ambil Al-Qur'an iku yakin sahabat ku nek diajari. Kene kadang-kadang ape yakin angel luar biasa. Makanya kemudian syaratnya doa selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan wal yu'minu bi. Sing yakin nek ambil Allah Ta'ala iso ta. Kene kan kalam di setan kayak ngono. Ya Allah aku njaluk mobil iso ta. Mosok ape mobil tiba teko langit, ndak tiba teko langit pisan. Ndak saiki pisan sak decaknya. Kan ngono kan. Sak decaknya njaluk saiki mbek Allah Taala. Kare cilik nek koyo ngono carane. Beda. Pemikiran orang dewasa harus lebih ngerti. Ada kalanya permintaan itu ditunda oleh Allah Taala. Rubbama a'taka famana. Ada kalanya Anda dikasih pelajaran hikam. Ada kalanya Anda dikasih, tapi Anda dilarang dari sesuatu yang lain. Dan ada kalanya warubbama mana'aka fa'atoka. Ada kalanya Anda dah dikasih, justru itu dikai ambil Allah Ta'ala. Njaluk soge, ya Allah, mudah-mudahan soge tak dikai soge kok ambil Allah Ta'ala. Cuman dikai waras, sehat alhamdulillah, corona balik-balik lewat, ngarepe irung iki aman alhamdulillah, sing lain begitu kena langsung tepar, geblak mlebu rumah sakit. Kene alhamdulillah aman. Lho dadi kaya sogan ya Allah Ta'ala. Cuma dikek sehat. Iku lho larang daripada kon mlebu rumah sakit, sogen langsung dikek ambil Allah Ta'ala proyek SAM ya. SAM ya. Mari dikei. Wis mari dikei ambil Allah Ta'ala proyek SAM kok anake kena corona, bojone kena corona, kok anake apa anake sing lain. Oh dadi macam-macam ruwet luar biasa. Ono ada penyakit bawaan jantung, dadi harus operasi ngene. Dadi SAM mau berkurang sampai utang. Sampai utang. Ya Allah. Milih dikei duit atau milih gak dikei tapi dikei sehat. Ada kalanya justru dengan Anda tidak dikasih itu dikasih yang jauh lebih besar. Ada kalanya Anda dikasih tambah dicegah oleh Allah Ta'ala dari sesuatu yang lain. Subhanallah. Kita itu kemudian sering lalai. Maka kata Rasul SAW ada nikmatan, ada dua nikmat. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi katsirun minan nas. Banyak orang yang lalai ketika dapat itu. Apa yang dua nikmat itu? As-sihah, sehat. Sehat itu larang luar biasa, mahal luar biasa. Kaki bisa jalan, itu larang luar biasa. Orang mau punya kaki sampai operasi. Nikmatnya kaki ini enak, nikmatnya kaki ini baru terasa di saat orang kesemutan.
Gringgingan gak iso mlaku. Enak ternyata wong iso mlaku. Yo kadang-kadang tangi turu gringgingan kabeh nak karu-karuan. Enak ternyata iso mlaku tangi turu langsung mencolot, langsung melayu nang jeding wudhu langsung sembahyang. Begitu wong gringgingan. Bu. Iku sik gringgingan. Durung sing diamputasi. Nah, itu nikmat begitu hilang baru kerasa. Begitu ada, kadang-kadang kita itu alhamdulillah ndak ikhlas ya Allah Ta'ala, alhamdulillah ya Allah, cuma panganan nang omah iki panganan seret ya Allah, alhamdulillah. Sik iso ngakak ambek bojo, sik iso ngakak ambek anak, masih punya kaki, bisa jalan, punya tangan, bisa menggenggam, itu alhamdulillah dhisik. Itu alhamdulillah dulu. Itu alhamdulillah. Berapa banyak orang yang kaya kepingin budal nang masjid gak iso. Kepingin budal nang masjid gak iso. Diisolasi, diplester lakban apa segala macam. Ruwet wis lah bulat luar biasa. Sik ati mlebu rumah sakit, si harus kontrol, si harus ngene. Tapi ndak iso ape budal nang masjid ya Allah. Kepingin ape nang masjid kene alhamdulillah kepingin nang masjid budal. Lah wis enak. Kemudian apa? Wal faragh, masa-masa kosong. Begitu orang sibuk baru kerasa enak yo senden ya Allah. Nek arek-arek cilik sik durung kerasa sik anan. Enak iso senden, iso ngleset awan ndak sik durung kerasa. Arek-arek nek sik masa-masa anak-anak dikon turu awan turu maneh ndak mari-mari turu terus aku gak gelem turu. Begitu wis tuwa, wis kerasa awak baru begitu ngleset awak alhamdulillah. Baru kerasa kan enak iso ngleset kan. Begitu orang sibuk, kalau sudah sibuk baru merasakan nikmatnya orang dikasih waktu kosong. Maka begitu waktu ada masa kosong, perbanyak zikir, perbanyak wiridan, alhamdulillah, astagfirullah, iku sing akeh. Penting. Makanya ketika Anda mengingat Allah Ta'ala di saat kosong, Anda akan diingat oleh Allah Ta'ala di saat sibuk. Begitu kon sibuk langsung dilancarkan semua urusan ke aneh enteng. Orang ngurus ini sulit sampai gampang. Kabeh kok ngalir semua. Alhamdulillah. Aku gampang ngurus. Lu aku soro, aku sampai balik ping 7 alhamdulillah sekali langsung lolos. Alhamdulillah. Lu siji. Itu rizki luar biasa. Nah maka kemudian ketika diminta untuk meruqyah ini tadi, untuk nyowo iki mau, datang sahabat ini yakin betul sama Allah Ta'ala, yakin betul. Begitu kemudian dia saya minta air 1 gelas saja. Begitu kemudian dia dibacani, kemudian setengah gelas diminumkan, setengah gelas dibuat untuk membasuh lukanya tadi. Jadi racunnya dikeluarkan, kemudian setengah gelas ini tadi disok untuk menutup untuk lukanya ini tadi. Subhanallah. Waras. Oleh bilang dino waras, begitu waras kepala suku sing waras sih. Kepala suku yang sembuh, waduh istimewa, dikasih kambing segala macam banyak, terus susu apa segala macam. Kata mereka bayar. Apa? Kon mau medit? Anda tadi medit, kami minta dengan sukarela, tidak dikasih. Sekarang Anda butuh, akun saiki butuh tak teken. Karena kon medit mau sece, bape wong medit ngajari wong sing medit, oleh cici. Tak dikasih podo kabeh. Oh ngono dadi no dalil. Kalau gitu dokter boleh menaruh yang setinggi-tingginya. Kayak wong sing medit. Iki mau sak golongan wonge medit kabeh. Lah nek ana sing khoir ya Allah diteken kayak ngono pisan ya sakno digasak dipukul rata tatakno. Tidak ngono juga itu dalil salah gawe. Dalil ku nek gawe sing bener. Takon nang ustaz gimana kalau dengan dasar seperti itu? Salah. Nah, sing tadi didelok dhisik sing teko fuqara masakin, ya sakno, ndak kok ngono pisan. Ini raja, kepala suku yang kemudian sembuh dikasih segala macam, sahabat ndak berani nyentuh. Sampai balik ke Madinah, kemudian mereka lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami perjalanan butuh untuk makan kehabisan bekal, maka kami minta dan dikasih sama mereka medit. Ada yang sakit, kepala sukunya sakit, kami bilang bayar. Waras, subhanallah, diobati waras. Ditanya sama Rasulullah, baca apa tadi? Saya bacakan Al-Fatihah tok iso waras. Fatihah tok iso waras. Yakin wal yu'minu bi, yakin teman ambil Allah Ta'ala. Yakin sing kene kalah setan, yang sering kalah. Iso ta Allah Ta'ala.
bayaranmu piro kepingin berangkat haji ku? Kayak mangan anak bojo ndak nutut, cukup ta berangkat haji. Yakin dhisik. Ya Allah celengan haji. Tadi cepakno celengan ono dompet nang omah ya Allah kayak haji. Kayak blonjo, kayak haji, kayak blonjo. Abi ngono. Abi tuh gitu pian. Lah abi nek ngajarin nang anak-anak kowe ngono iku mau. Nek abi berangkat haji, sediakno dompet khusus kayak haji, kayak blonjo. Gak apa-apa. Abi dari dulu nyelengi kayak ngono, kayak haji. Ditokno kayak blonjo, kayak haji, kayak blonjo, kayak haji. Ya pokoknya mlebune niate kayak haji. Amma kemudian selanjutnya di kayak blonjo, ndak ono panganan di sana nih, nang omah sepi sana kayak blonjo. Ndak apa-apa. Niate kayak haji. Sing penting yakin diri sama Allah Ta'ala ya budal. Alhamdulillah. Pokoknya yakin. Bayaran biro, saat mikir bayaran biro. Sing penting yakin. Misalnya gitu tukang becak berangkat haji, kuli berangkat haji. Ada mikir bayaran. Yang penting yakin sama Allah Ta'ala. Nah maka kemudian yang sering kita kalah itu ada di sana. Ini yang perlu dilatih. Yakin sama Allah Ta'ala ini perlu dilatih. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan ini boleh dimakan, ini hadiah dari Allah Ta'ala, oleh dipangan. Aku kayak orang dari Rasulullah, saya juga bagi orang dikasih sama sahabat, subhanallah. Dapat susu banyak luar biasa, kemudian dapat kambing banyak. Terus kayak bacaan, subhanallah. Nah maka kemudian ini Rasulullah SAW menjelaskan Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sam. Fatihatul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari segala macam penyakit. Ini di dalam riwayat termasuk Al-Fatihah ini termasuk surat Madaniyah, juga termasuk surat Makkiyah. Artinya berarti bisa jadi turun berulang. Riwayat yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'ul matsani. Jadi ini nama-nama Al-Qur'an yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ummul Quran, fatihatul kitab, kemudian juga as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian ada beberapa penjelasan tentang fi fadlil Fatihah, kemuliaan suratul Fatihah. Di dalam sebuah hadis kemudian dijelaskan ketika ini ada banyak sahabat. Nanti bukan satu sahabat, ada banyak sahabat. Di sini riwayatnya banyak, termasuk salah satunya Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, ada banyak di sini riwayatnya yang kemudian pernah diajak ngobrol seperti itu sama Rasulullah. Jadi kejadian ini berulang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam manggil seseorang, kemudian orang ini tidak menoleh. Sahabat ini tidak menoleh. Ini dari Hafiz an Asim Abi Sa'id Al-Ma'ali, Abi Sa'id Al-Ma'ali radhiyallahu an menjelaskan kuntu usolli fada'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sholat kemudian saya dipanggil oleh Rasulullah. Jelas ini sholat sunnah. Jadi sholat fardu. Orang jelaskan hadis harus jelas ngerti iki hadis posisinya sembahyang wajib, sembahyang sunnah apa sembahyang apa. Harus ngerti. Ini posisinya sholat sunnah. Makanya sama seperti kasusnya Juraid yang dipanggil oleh ibunya ya Juraid, kemudian tidak ngereken, kemudian tidak sampai kemudian dilaknat oleh ibunya, dikutuk oleh ibunya dan tadi teman. Itu kasusnya sholat sunnah, bukan kasus sholat wajib. Beda. Maka kemudian ketika dia sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, tidak dijawab sama dia, diteruskan sholatnya. Kemudian setelah selesai sholat, maka dia mendatangi Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, mana aka antatiani, apa yang mencegah anda untuk mendatangi saya? Pokoknya jawab, kita nggak celuk. Maka kemudian kata dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah ini kuntu usolli, sesungguhnya saya sholat, saya dalam posisi sholat. Maka kemudian alam yuqal Allah Ta'ala, tidakkah anda mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah anda mendengar Allah Ta'ala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya kalau memanggil anda untuk urusan yang menghidupkan anda. Kabeh semua yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan yang diajarkan oleh Rasulullah itu demi kehidupan kita yang lebih baik. Duduk dari Allah Ta'ala.
Nek kene ibadat Allah Taala tambah sugih, ndak, tetep. Kalau kita maksiat kemudian Allah Taala tambah melarat, ndak, pancet. Justru kita yang butuh sama Allah Taala. Idza da'akum lima yuhyikum, untuk urusannya yang kemudian menghidupkan Anda. Maka kemudian dia minta maaf kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la u'allimannaka a'zam suratin fil Qur'an qila qabla an takhruja minal masjid, sebelum Anda keluar dari masjid. Makanya cetakan itu harus ono referensi yang lain. Kadang-kadang ada satu cetakan yang titiknya 2, ada satu cetakan yang titiknya 1. Ini qila, harusnya qabla, sebelum. Dan kitab-kitab tafsir sing lain qabla. Sebelum keluar dari masjid ini, saya akan mengajarkan satu surat yang paling luar biasa di dalam Al-Quran. Laku Rasulullah. Sampai di depan pintu ditahan sama Abu Sa'id ini tadi, ya Rasulullah, Anda tadi bilang akan mengajarkan satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, iya Fatihatul Kitab. Na'am alhamdulillahirabbil alamin sab'ul mathani wal qur'anul azim alladzi utitu, yaitu kata Rasulullah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu surat alhamdulillah itu termasuk sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Alhamdulillah sampai saya tidak ngomong bosan ngomong baca Fatihah, ganti surat sing lain. Satu hari minimal 17 kali minimal ini. Durung nek mari ndonga Al-Fatihah tambahi maneh Fatihah yo. Itu minimal 17 kali setiap hari. Alhamdulillah sampai saya tidak ngomong bosan. Setiap orang membaca dikasih oleh Allah Taala setetes dari dari samudra ilmu Fatihah. Setiap orang baca ditambahi maneng, suwe-suwe iso khusyuk alhamdulillah itu. Suwe-suwe sampai ayat keluru, suwe-suwe sampai ayat ketiga. Lama-lama Fatihah itu bisa khusyuk luar biasa. Lama-lama sampai surat yang lain bisa khusyuk pelan-pelan. Tak langsung. Makanya belajar kayak gini ini tidak sebentar, lama luar biasa, lama. Kok ngambil belajar sembahyang khusyuk udah sedilut, suwe. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan itu adalah Fatihatul Kitab yang saya diberikan oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Nah, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Nanti kasusnya ada beberapa sahabat yang seperti itu, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dikasih tahu model seperti itu juga. Sebelum saya keluar dari masjid, begitu akan keluar ditahan sama Abu Hurairah, ya Rasulullah. Nah, tadi mengatakan seperti itu, akan memberitahu satu surat yang kemudian paling mulia di dalam Al-Quran. Iya, kata Rasulullah, sama seperti ini hadisnya. Jadi modelnya hampir sama. Kemudian ada penjelasan Al-Qalam itu tidak sedikit. Ada beberapa penjelasan. Ada Al-Qalam ala ma yata'allaqu bihadzal hadis. Ada beberapa masalah yang kemudian mengenai hadis ini, yang kemudian ada kemuliaan-kemuliaan tentang Fatihatul Kitab. Yang pertama, termasuk salah satunya ada Allah Ta'ala berfirman yang di dalam surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini masuk dalam penjelasan basmalah. Maka di dalam penjelasan basmalah itu ada yang jahr, ada yang sir, ada yang kemudian tanpa basmalah sama sekali. Nah, kemudian tergantung apa mereka kemudian memasukkan basmalah itu tadi di dalam Fatihah, di dalam hitungan Fatihah. Maka kemudian ada beberapa mazhab fikih. Nah, ini nanti babnya fikih, jadi bab duduk bidangku. Enak jeng jelasno fikih dhewe. Nah, ada Ustaz Alwi nanti. Aman. Maka kemudian di dalam basmalah pun ada perbedaan pendapat. Makanya kemudian pentingnya orang belajar fikih itu biar tidak kagetan, biar tidak kaget. Dati bismillah, ono madhab. Ada yang madhabnya kemudian sir dibaca dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin juga ada. Nah, itu kemudian ada yang tanpa basmalah sama sekali, Malik tanpa basmalah sama sekali. Kemudian ada yang basmalahnya sir pelan.
Ada yang basmalahnya jahar, itu Imam Syafi'i. Maka kemudian di dalam sholat pun babnya modelnya seperti itu. Enaknya orang yang ngerti fikih itu tak gampang kaget. Tak gampang kok ngene, itu salah aliran opo ngawur. Karena nak ngerti fikih. Begitu ngerti fikih, ngerti perbedaan mazhab enak. Sembahyang nang masjid kuno, seperti ini mazhabnya. Salat di sana, seperti ini mazhab. Jadi enak ngerti saja itu sudah enak. Bagaimanapun orang punya ilmu itu akan lebih tenang daripada orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Orang belum pernah berangkat ke rumah sakit sama sekali, durung tahunan rumah sakit sama sekali. Begitu nang rumah sakit bingung kabeh, iki aku ngurus opo iki? Apa dulu yang diurusi? Ngurus bayar dhisik, apa ngurus iki dhisik, apa ngurus iki dhisik. Dadi bingung. Karena enggak pernah sama sekali. Tapi nek sing wis apal, wis kulino bendera nang rumah sakit wis bendera ben ulang kontrol aman dhek ngerti. Mari ngene nang dokter daftar dulu, kemudian nanti tunggu sampai kemudian ketemu dokter baru mari bayar beres. Metu karena wis ngerti jalure. Jadi begitu datang dok, rekan resepsionis, saya mau ketemu sama dokter ini, sudah ada janjian, enak. Kalau sudah punya ilmunya enak. Sama orang masuk masjid pun, kalau sudah tahu ilmunya enak. Tapi begitu tidak ngerti ilmu nih, gelagep. Tadi bingung, kaget, luar biasa. Ono kok ngene kaget mana, ono kok ngene kaget. Karena tidak punya ilmunya. Nah maka pentingnya orang punya ilmu itu ada di sana. Sama. Sepeda motor mau ngerti ilmune, orang-orang bengkel servis apa segala macam begitu ono sepeda motor iki ono masalah. Begitu kan didelok ta BDO ganti busi, sekeri sing bermasalah, apa maneh sing bermasalah, enak aman. Tapi begitu wong sing ndak ngerti, apa maneh bingungan, pas mogok nang tengah dalan saembong saiki kontak dibeli kabeh BDI. Bapak dibel, halo bi apa mogok? Mak dibel, halo ini mogok. Tonggo dibel, halo ini apa mogok. Dadi dibeli kabeh Allah. Karena padahal ini ndak ngerti ilmune. Suruh ngendi sik? Toto Alfamart, toto Indomaret, baru kon mandek nang kono, antenono sampai dijemput duwe ilmu. Kalau punya ilmunya enak. Tapi begitu ndak ngerti ilmune, bingung karepe dhewe. Ngeluh soro temen urip. Soro luar biasa. Nah, makanya kemudian dari sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang mau mulia di dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirat, dan orang yang mau mulia di akhirat fa alaihi bil ilmi, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma, orang yang ingin mulia di dunia dan di akhirat fa alaihi bil ilmi, hendaklah dengan ilmu. Ilmu semua. Tanpa ilmu orang tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.